Halo, selamat pagi peserta didik kelas 8. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA Fisika. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang gaya. Nah, indikator yang akan kita pelajari, kita bicara soal konsepnya dan kemudian kita bicara tentang macam-macam gaya. Oke, kita masuk pada konsepnya. Apa itu gaya? Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada suatu benda. Perubahan akibat gaya itu, yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, bentuk dan ukuran benda berubah. Dan yang keempat, arah gerak benda berubah. Nah, macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot kita. Yang kedua ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Nilainya itu 9,8 atau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ketiga adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang terbentuk pada benda yang bermuatan listrik. Yang keempat ada gaya magnet. Nah, gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet itu sendiri. Nah, oke, yang kelima ada gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarik antara dua benda yang mempunyai massa. Gaya berat disimbolkan dengan W dan nilai gaya berat adalah M kali G. Andai kata massa benda ini sebesar 10 kg dan percepatan gravitasi kita sudah tahu, kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat, maka nilai besar gaya berat adalah massanya 10 dikali percepatan nilai gaya gravitasinya juga 10, maka gaya berat yang dialami oleh benda ini sebesar 100 Newton. Ya, jadi seperti itu. Oke, yang berikut. Selain gaya berat, ada juga gaya normal. Gaya normal adalah gaya reaksi yang timbul ketika suatu benda diletakkan secara tegak lurus di sebuah permukaan bidang. Nah, contohnya seperti ini. Gaya normal ini juga dia selalu berlawanan arah dengan gaya berat. Nah, jadi gaya beratnya ke arah bawah, gaya normalnya selalu tegak lurus dan digambarkan atau diuraikan gaya ini selalu dari permukaan bidang atau bagian atas pada bagian paling bawah benda itu. Sedangkan gaya berat diuraikan dari tengah-tengah, dari pusat benda itu. Jika benda ini dalam keadaan diam, maka berapa nilai gaya normalnya? Jika benda ini dalam keadaan diam, tidak ada gaya tarik ke kanan atau gaya tarik ke kiri, maka nilai gaya normal adalah N dikurangi dengan W. Kenapa dikurangi dengan W, Pak? Karena dia berlawanan arah. Nah, sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia dalam keadaan diam, maka N-nya sama dengan W. Berapa nilai N-nya? N-nya, W ini kan kita sudah dapat tadi. Rumusnya adalah massa dikalikan dengan gaya gravitasi. Maka N sama dengan massa dikalikan dengan gaya gravitasi. Begitu. Oke. Yang berikut. Selain ada gaya normal, ada juga gaya gesek. Gaya gesek itu dibagi menjadi dua. Gaya gesek statis yang merupakan gaya gesek yang dialami oleh benda saat benda masih dalam keadaan diam. Ya. Jadi ada sebuah benda diletakkan di bidang datar seperti ini, kita uraikan jenis gayanya. Nah, pada benda ini tentu ada gaya berat. Gaya berat selalu kita gambarkan dari pusat. Ada gaya berat dan juga ada gaya normal yang selalu digambarkan dari bidang dasarnya. Gaya normal. Nah, maka
koefisien gesekan statis ini μs ini adalah simbol dari koefisien gesek statis. Biasanya diketahui dalam soal. Sekarang kita coba hitung gaya gesek statis pada benda ini. Gaya gesek statis adalah gayanya ke arah berlawanan dengan, andai kata benda ini ditarik ke arah kanan sebesar 10. Benda ini punya massa 10 kg. Berapa nilai Fs-nya? Kita kerjakan. Yang pertama kita hitung dulu nilai gaya normalnya, karena kita belum tahu nilai gaya normalnya berapa. Maka N kurang W sama dengan 0. N sama dengan W. N sama dengan massa dikalikan dengan gravitasi. Massanya tadi sama dengan 10. Percepatan gravitasi juga atau nilai gaya gravitasi juga 10. Maka 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Jadi kita sudah dapat gaya normalnya adalah 100 Newton. Berapa gaya gesek statisnya? Kita tulis ulang. N-nya sama dengan 100. Tuh. Berapa nilai Fs-nya? Fs sama dengan μs-nya itu tadi kita sudah sepakat 0,2. Kita kalikan dengan gaya normalnya 100. Maka Fs-nya 0,2 kali dengan 100 itu sama dengan 20 Newton. Nah, jika benda tadi ditarik ke arah kanan dengan gaya tariknya sebesar 10 Newton, sedangkan Fs-nya sendiri sebesar 20 Newton, maka lebih besar gaya gesek statisnya, sehingga benda ini dalam keadaan diam. Ya. Kalau gaya tariknya 30, sedangkan gaya gesek statisnya cuma 20, maka benda ini pasti bergerak. Bergerak arah mana? Ke arah kanan mengikuti arah gaya tarikannya ini. Jadi seperti itu. Nah, gaya gesek yang kedua adalah gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang dialami oleh benda saat benda mulai bergerak. Ketika dia sudah bergerak, di situ terjadi gaya gesek kinetis. Dan cara penyelesaian soal ini juga sama seperti gaya gesek statis di atas tadi. Jika ada sebuah benda, kita gambarkan bendanya, kita uraikan gayanya terlebih dahulu. Ada gaya berat dan ada gaya normal. Ya. Sekarang kita cari dulu gaya normalnya berapa melalui rumus W tadi. W sama dengan M kali G. Kemudian kita masukkan nilai mu K yang sudah diketahui dalam soal dikalikan dengan besar gaya normalnya. Jadi seperti itu. Oke, ini ada contoh latihan soal. Kita kerjakan bersama sebagai latihan. Ada sebuah benda bermassa 5 kg berada di atas lantai kasar, ditarik oleh gaya F 5 Newton. 5 Newton ke arah kanan. Jika koefisien gesek statisnya μs-nya 0,2, tentukan besar gaya normal. Jadi yang pertama dicari gaya normalnya. Kita uraikan terlebih dahulu gambar gayanya. Gaya-gaya yang bekerja. Yang pertama tentu ada gaya berat. Ya. Yang kedua pasti ada gaya normal. Ditarik ke arah kanan F-nya. Maka N sama dengan W. N sama dengan massa dikali gravitasi. Massanya 5, gravitasinya 10, maka sama dengan 50 Newton. Oke, kita dapat N-nya 50. N sama dengan 50 Newton. Sekarang yang kedua adalah kita hitung gaya gesek statisnya. Gaya gesek statis rumusnya adalah Fs dikalikan dengan gaya normal. B Fs sama dengan μs dikali gaya normal. Nah, μs-nya diketahui soal 0,2. Gaya normalnya kita sudah dapat poin A tadi 50. Maka gaya gesek statisnya sama dengan 10 Newton. Nah, sekarang kita bandingkan. Gaya gesek statisnya sebesar 10 ke arah kanan.
sedangkan gaya tariknya sebesar 5. Yang lebih besar gaya gesek statisnya, maka benda ini masih dalam keadaan diam. Nah, bagaimana cara menggerakkan benda ini? Maka gayanya yang awalnya 5 ini dibesarkan atau ditambah lagi menjadi 15. Maka benda ini pasti akan sudah bergerak mengikuti arah gaya tarikan ini. Jadi seperti itu. Oke, baik, hanya itu saja penjelasan tentang materi tentang gaya. Kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.